Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan ya. Di sini saya mempraktekannya di Notepad ya. Nah, diingatkan lagi, direview lagi. Nah, jadi fungsi itu adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok fungsi yang dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Nah, jadi fungsi pada PHP dapat dibuat dengan kata kunci ya, function. Nah, kata kuncinya function. Lalu diikuti dengan nama fungsi. Nah, ini nama fungsinya. Diikuti dengan nama fungsi. Nah, kemudian ada tanda kurung tutup, kurung buka, kurung tutup ya. Ini menandakan fungsi. Kalau tidak ada ini berarti bukan namanya fungsi. Nah, nanti di sini bisa diisi dengan parameter. Gitu ya. Bisa diisi dengan parameter. Nah, di sini setelah membuat fungsi, nah fungsi ini akan menampilkan misalkan Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Akram Bangsareja. Kemudian senang berkenalan dengan Anda. Nah, ini bisa nampil kalau dipanggil lagi fungsinya. Nah, fungsinya ini kan tadi udah buat nih fungsi perkenalan. Nah, dipanggil lagi di sini fungsi perkenalan. Nah, baru akan muncul tulisan ini. Nah, coba kita jalankan. Kita ganti. Nah, muncul. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Akram Wangsareja. Senang berkenalan dengan Anda. Nah, jadi dengan memanggil fungsi ini muncul tulisannya gitu. Jadi dengan dipanggil ini, dipanggil lagi fungsinya muncul. Jadi nanti kita ketika membuat program lagi tinggal hanya memanggil saja gitu karena sudah membuat fungsinya. Fungsinya ini sudah ada. Nah, coba misalkan dibuang, dihilangkan nih. Ini kan memanggil fungsi yang sudah dibuat. Nah, apakah muncul atau tidak? Seharusnya tidak muncul ya. Nanti akan kosong. Coba kita refresh. Nah, jadi tidak muncul. Karena fungsinya tidak dipanggil gitu. Jadi fungsinya sudah dibuat tapi tidak dipanggil. Nah, coba kita tulis lagi, kita panggil lagi. Nah, kita simpan lagi. Jangan sampai salah ya tulisannya. Kalau ada salah nanti tidak akan muncul. Jadi jangan sampai typo. Harus sama tulisannya. Kemudian dibubuhi titik koma ya terakhirnya. Kita coba replace lagi. Nah, jadi setelah dipanggil akan muncul kembali gitu. Nah, kemudian di selanjutnya kita menggunakan parameter ya. Fungsi latihannya menggunakan parameter. Jadi supaya instruksi yang di dalam fungsi lebih dinamis, jadi bisa diganti-ganti ya. Kita dapat menggunakan parameter untuk pemasukan sebuah nilai ke dalam fungsi. Nah, nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Nah, misalkan kita bisa ngelihat contohnya. Misalkan di sini udah fungsi perkenalan. Nah, di sini tadi kan tidak ada di dalam parameternya kosong ya tadi ya. Di sini ya nggak ada. Nah, sekarang ada variabel nama dan variabel salam. Nah, variabel nama dan variabel salam ini berarti nanti harus diisi. Harus diisi. Nah, misalkan di sini
untuk variabel nama itu di sini kan fungsi perkenalan gitu ya. Fungsi perkenalan ini fungsinya. Nah, kemudian variabel namanya udah ada misalkan di sini untuk fungsinya. Kemudian ada fungsi salam gitu ya. Fungsi salam. Nah, di sini yang dirubah di sini misalkan di sini namanya Akram. Nah, coba kita jalankan dulu biar nanti ini kan memanggil fungsi ini, fungsi variabel nama dan variabel salam. Nah, di sini isi dari variabel namanya itu Akram, kemudian variabel salamnya Hai. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini Hai, perkenalkan nama saya Akram Wangsareja, senang berkenalan dengan Anda. Nah, di sini coba ini kan ada isinya ya. Nah, coba kita rubah variabelnya. Kita ganti jadi Entin umpamanya. Entin. Di sini misalkan halo. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi berubah gitu. Nah, kalau ada parameternya, parameter di sini diisi. Nah, nanti di sini harus diisi juga gitu. Jadi fungsinya memiliki parameter. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ada parameter. Nah, tapi lupa di sini tidak diisi. Nah, tentunya nanti akan menjadi error gitu. Akan menjadi error. Coba kita hapus. Jadi kita panggil tapi tanpa ada parameter. Tapi di sini harusnya ada parameternya. Coba kita panggil, pasti nanti akan error. Oh, nanti di sini error hasilnya. Nah, untuk mengatasi kejadian seperti ini, nah jadi biar ibaratnya tidak umpama lupa ya. Jadi umpama lupa misalkan ngisi di sini isi parameternya, nah kita buat yang default gitu, dipakai default. Misalkan di sini untuk nama defaultnya misalkan Akram. Nah, kemudian untuk default salamnya misalkan Assalamualaikum. Nah, umpama ini ada defaultnya. Nah, kita coba, tadi kan error ya, tanpa ada default ini tadi error. Nah, coba sekarang umpama kita lupa tidak mengisi parameter, kita lihat hasilnya. Nah, coba lihat lagi apa yang salah ya, kita cek. Nah, jadi kalau ada terjadi error online 3, jangan sampai panik. Online 3. Oh, jadi ini tanda kutipnya lupa ya. Jadi harus pakai tanda kutip di sini. Jangan sampai lupa. Kalau lupa tentunya tidak akan berhasil. Ini error, tapi ada pemberitahuannya. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, jadi walaupun di sini tanpa ada parameter, tanpa diisi parameternya, nah kalau secara default dibuat di sini di parameter di fungsinya, nanti walaupun lupa akan muncul hasil yang ini akan muncul gitu. Nah, umpama kita mau diisi lagi, nah apakah bentrok atau tidak gitu ya. Misalkan di sini saya isi
untuk variabel namanya. Nah, umpama sudah saya isi di sini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi berubah. Jadi bukan ke default lagi, jadi berubah ke parameter yang dibuat. Di sini kan tulisannya hey, saya Yuliana gitu. Di sini. Jadi ini merupakan parameter dengan nilai default gitu ya. Jadi menggunakan parameter. Nah, kemudian yang ketiga, jadi fungsi itu ada yang bisa mengembalikan nilai. Nah, jadi hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Nah, jadi karena itu kita harus membuat fungsi yang dapat membalikan nilai. Nah, untuk pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return. Nah, ini kata kunci return untuk mengembalikan. Nah, di sini kan sudah membuat fungsi function hitung umur. Nah, kemudian ada variabel tahun lahir, kemudian tahun sekarang. Nah, kemudian variabel umur sama dengan variabel tahun sekarang dikurangi variabel tahun lahir. Nah, di sini sudah diisi umur saya. Nah, kemudian variabel hitung umur kan ini dipanggil untuk fungsinya. Nah, kemudian lahirnya misalkan 1994. Nah, misalkan tahun sekarang 2020. Nah, ini kan return. Nanti akan muncul hasil dari perhitungan ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada umur saya adalah 26 tahun. Nah, jadi di sini dikembalikan lagi returnnya. Jadi di bawah muncul kembalian return umur. Nah, misalkan dirubah nih. Misalkan di sini tahunnya dirubah misalkan 83. Nah, sekarang berapa umurnya? Nah, kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya 37 ya. Jadi itu mengembalikan. Jadi bukan hanya memunculkan isi dari variabel, tapi dia mengembalikan nilai. Gitu ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.